nyamannya? Mau ganti tempat duduk atau sudah cukup di situ? Oke. Dengan saudari Wanda, benar? Iya, dengan saudari Wanda. Oke, saudari Wanda, sini saya saudari bisa memanggil saya Laura atau Mbak Laura juga boleh. Senyamannya saudari mau manggil saya siapa? Ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan konseling ya. Jadi hari ini saudari bisa menceritakan atau meluapkan apa yang saat ini saudari rasakan. Semoga pertemuan hari ini tuh bisa sama-sama menemukan jalan keluarnya ya dari permasalahan mungkin saudari alami saat ini, tanpa saudari tutup-tutupi, secara terbuka menceritakan hari ini. Terus juga saudari tidak perlu khawatir, pertemuan kita hari ini akan dirahasiakan, hanya diketahui oleh saya selaku konselor dan saudari selaku konseling ya. Tadi kalau boleh tahu sebelum kesini ada aktivitas apa? Cuma pulang kampus. Kampus. Oke, hari ini di kampus ada berapa mata kuliah? Ada 2. Tadi kesini dengan siapa? Sendiri. Oke, saudari Wanda, hari ini bagaimana perasaannya? Ya tidak terlalu senang, tidak juga sedih. Bisa diceritakan senangnya hari itu karena apa? Senangnya lebih karena ketemu teman-teman. Kalau untuk rasa sedihnya ini karena apa kalau boleh tahu hari ini? Untuk sedih sih enggak ya, lebih ke capek. Oh, capek ya. Oke, jenuh dengan aktivitas hari ini. Oke, saudari Wanda, mungkin bisa menceritakan apa nih yang sekiranya membuat saudari datang hari ini kepada saya? Karena saya merasa akhir-akhir ini saya seperti susah fokus, kayak banyak beban, tapi saya sendiri tidak tahu beban apa saja yang saya rasa. Saya rasa ya kadang banyak pekerjaan yang tertunda karena saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Padahal saya tidak beraktivitas yang berat, tapi saya rasa lelah sekali. Tadi katanya kurang fokus ya, seperti itu. Terus kayak merasa capek, merasa lelah, tapi saudari kurang mengetahui penyebabnya itu apa, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu saat rasa jenuhnya itu kira-kira di apakah dari pagi hari atau nanti siang atau nanti saat malam hari begitu? Sepanjang hari. Kalau menurut saudari ini, apa yang membuat saudari kayak tiba-tiba atau tidak tiba-tiba, maksudnya saya jenuh saat melakukan ini atau saya merasa capek saat melakukan ini, itu pernah nggak sih saudari rasakan? Mungkin saya rasa terkuras energi itu kalau berkumpul dengan orang-orang banyak, kayak melakukan kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi seperti apa yang buat saudari kayaknya merasa lelah, jenuh seperti itu? Seperti pertemuan yang mengharuskan lebih dari 10 orang dalam satu kelompok itu, saya merasa lelah sekali. Saat saudari berkumpul bersama orang-orang tersebut, selain merasa jenuh, apa lagi yang saudari rasakan? Selain jenuh, apa ya, saya seperti kaku dengan orang-orang, terus saya tidak bisa berbicara dengan orang-orang banyak. Kenapa saya juga tidak tahu. Itu kan saudari berarti merasa jenuh, energinya serasa habis kalau berkumpul dengan orang-orang banyak, seperti itu kan. Terus kalau tadi yang masalah susah fokus itu, kalau menurut saudari itu karena teralihkan atau karena apa? Boleh diceritakan? Susah fokus karena banyak yang saya pikirkan, kadang-kadang kayak
satu dua hal yang saya pikirkan itu buat saya kayak susah untuk fokus di, contohnya kayak belajar. Saya susah karena ketika saya belajar pasti saya memikirkan hal lain, terus lebih dari satu hal yang saya pikirkan di dalam pikiran saya, jadi saya susah untuk fokus ke satu hal yang saya lakukan. Oke. Kalau untuk masalah fokusnya itu, apakah hanya dalam saat kegiatan belajar atau aktivitas sehari-hari juga saudari merasa kurang fokus? Di aktivitas sehari-hari sih. Aktivitas sehari-hari. Kalau di dalam kelas, dalam proses belajar, saudari apa yang saudari rasakan? Ketika dosen menjelaskan, saya seperti pikiran bukan ada di situ. Bukan ada di situ. Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik lagi. Apa yang saudari pikirkan saat saudari ada di dalam kelas, tapi pikiran saudari tidak di dalam kelas? Apa yang saudari pikirkan? Ketika dosen sementara menerangkan, saya memikirkan kayak tugas yang datang, pikirkan masalah di rumah, pikirkan masalah, mungkin masalah juga dari teman-teman kayak persahabatan saya. Jadi semuanya bercampur di dalam pikiran saya sehingga saya tidak bisa fokus. Banyak faktor yang buat saudari kurang fokus. Kalau menurut saudari, yang paling mempengaruhi sampai saudari itu kurang fokus, faktor apa? Apakah dari seperti yang tadi sudah bilang, ada pertemanan, dari keluarga juga, apa yang paling mengganggu pikiran saudari? Tentang hubungan saya dengan sahabat saya. Dengan sahabat, oke. Kalau dengan sahabat saudari ini apa yang membuat saudari terganggu di pikirannya? Saya dan sahabat saya dulu dekat sekali, tapi karena sesuatu hal kami tidak lagi komunikasi dan saya seperti kehilangan sesuatu. Saya kehilangan orang untuk berbagi cerita, sehingga saya apapun yang saya rasakan saya pendam sendiri. Jadi itu buat saya jadi susah fokus. Oke, berarti selama ini sosok ini yang menjadi tempat saudari untuk berbagi cerita. Jadi sekarang ketika saudari tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman saudari tersebut, membuat saudari memendam itu sendiri, memikirkan itu terus, sehingga membuat kurang fokus, ya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, kalau untuk saudari sendiri, apa yang saudari lakukan saat itu susah fokus tersebut? Pernah coba sesuatu hal supaya buat saudari menjadi fokus? Saya pernah coba untuk memaksakan diri untuk fokus, seperti kayak mengurangi distraksi kayak handphone atau distraksi lain. Jadi saya paksa untuk fokus selama 1 jam mungkin, tapi tidak berhasil. Semakin saya paksakan, semakin apa yang saudari rasakan saat mengurangi distraksi tersebut? Saya semakin kalut. Makin kalut. Oke. Selain mencoba untuk mengurangi distraksi tersebut, ada enggak sih cara lain yang saudari sudah pernah coba untuk supaya bisa fokus? Mungkin mendengar musik. Dengar musik. Oke. Berarti yang saudari coba lakukan itu mendengar musik bisa membantu saudari. Seberapa membantu musik itu supaya bikin saudari fokus? Apa yang saudari rasakan saat saudari mendengarkan musik itu yang membuat saudari fokus? Seperti apa? Boleh diceritakan? Yang saya rasakan lebih saya jadi tenggelam di musik itu, jadi saya seperti tidak memikirkan lagi hal-hal yang mengganggu di pikiran saya, jadi saya seperti terbenam dalam musik. Begitu. Musik itu mungkin bisa membuat saudari tenang ya, seperti itu. Jadi pemikiran yang tadinya membuat saudari kalut, pikiran saudari terbebani, itu bisa cukup teralihkan atau cukup bisa mengontrol pikiran saudara karena relaksasi dari musik. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Itu sudah sering saudari coba lakukan atau itu jarang saudari lakukan? Jarang. Jarang ya. Saudari mau coba tidak untuk lebih sering menerapkan hal tersebut sehingga bisa membantu saudari?
Saya ingin coba untuk sering terapkan, tapi kadang kala juga tidak membantu sama sekali, malahan tambah membuat pikiran saya kemana-mana. Jadi kadang itu berhasil, tapi kadang juga tidak. Kalau tidak berhasil itu, apa penyebabnya kira-kira? Apakah karena suasana musiknya atau seperti apa? Eh, karena entahlah, mungkin karena beban pikiran saya sih yang lebih berat dari sebelumnya. Ketika lebih berat dari sebelumnya, lebih banyak dari sebelumnya, metode itu tidak akan. Oke, kalau tadi sudah mendengarkan musik ya, kira-kira kalau itu menurut saudari belum cukup membantu, apa lagi yang pernah saudari coba selain itu? Saya pikir hanya 2 metode tadi saya tidak Sama-sama mencoba. belum terlalu efektif ya untuk menangani susah fokusnya saudari itu. Oke, tadi mengurangi distraksi dan mendengarkan musik ya, menurut saudari itu yang bisa membantu saudari untuk membuat sedikit mengurangi beban pikiran sehingga saudari bisa fokus ya. Kita coba lihat dulu mungkin kedepannya untuk 2 tadi itu, apa saudari mau coba untuk melakukannya lagi atau tidak? Mungkin salah satu saya ingin coba. Yang apa ini? Apa mengurangi distraksi atau untuk mendengarkan musik ini? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik ya. Oke. Kalau boleh tahu jenis genre musik seperti apa yang membuat saudari merasa rileks sedikit dari tekanan pikiran? Mungkin lagu-lagu yang bertema ceria. Jadi ya, kayak seperti itu. Kalau boleh tahu, ini kan kalau dalam kelas ya, kita dalam kelas itu kita fokus atau tapi yang saudari bilang tadi saudari susah fokus ya. Menurut saudari dalam diri saudari itu ada enggak sih motivasi yang membuat saudari, oh saya ini harus fokus, oh saya ini, ada enggak sih dorongan seperti itu? Tentu saja ada dorongan untuk ayo harus fokus karena ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan ya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa susah sekali saya untuk bisa fokus ke satu hal, satu titik. Oke, karena ya masih pikirannya masih terganggu ya seperti itu. Apa saudari coba, kan tadi ada beberapa faktor ya yang membuat seperti itu, apa namanya, karena tugas-tugas, kemudian juga tadi karena ada tadi saudari sebutkan hubungan dengan teman saudari seperti itu ya. Pernah coba tidak untuk menjalin hubungan yang baik lagi, silaturahmi yang lebih baik lagi dengan teman saudari ini? Saya sudah coba untuk jalan hubungan lagi, cuman mungkin karena ada satu masalah, jadi kami masih berkomunikasi, hanya saja saya sendiri merasakan sudah ada perbedaan, bukan lagi seperti yang sebelumnya, hubungan tidak bisa seperti sebelumnya lagi. Ada enggak sih keinginan dari saudari untuk saya ingin loh hubungannya kembali seperti dulu lagi, yang saya bisa bebas bercerita seperti itu ke dia? Saudari pernah pemikirannya seperti itu atau punya keinginan seperti itu tidak? Ya, saya sangat ingin bisa baik lagi, bisa menjalin hubungan sebelumnya, tapi saya lebih ke apa ya, saya mungkin yang menjaga jarak itu juga, jadi dia juga jaga jarak karena permasalahan itu, dan saya juga merasa bersalah karena saya pikir mungkin ini kesalahan saya sampai kami ada seperti pemisah. Oke, saudari Wanda, kita sudah bercakap-cakap ya dari kali ini. Dari sini saya menyimak ada 3 permasalahan yang membuat saudari kurang fokus ya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya, ada beberapa faktor juga tadi itu disebutkan. Nah, di sini ada 3 permasalahan yang saya temukan ya. Saya lihat tadi
saudari katakan ada masalah dengan pertemanan saudari, kemudian juga tadi saudari itu susah fokus ya, kemudian energi saudari itu mudah habis ketika bergaul atau ada di tengah-tengah orang banyak ya, di tengah keramaian seperti itu. Nah, dari 3 hal ini menurut saudari apa yang paling urgent yang saudari betul-betul perlu untuk diselesaikan lebih dulu? Susah fokus ini ya. Oke. Tadi untuk susah fokus ini saudari sudah coba untuk mengurangi distraksi dan mendengarkan musik. Nah, saudari kembali lagi saya tanyakan, mau coba yang mana? Yang kalau bisa saudari mau coba untuk konsisten untuk membantu saudari bisa fokus ini, menyelesaikan masalah fokus ini. Dengan mendengarkan musik. Oke. Kalau boleh tahu dalam 1 minggu itu saudari bisa mendengarkan musik itu every day atau hanya dalam 1 hari mungkin 1 jam, atau dalam 1 hari bisa juga sampai tidak mendengarkan musik? Dalam 1 hari bisa tidak mendengarkan musik sama sekali. Kalau begitu, seperti saudari katakan tadi, saudari tuh merasakan kurang fokus itu setiap hari ya. Artinya kalau menurut saudari musik ini bisa membantu saudari karena susah fokusnya setiap hari, apakah mau coba untuk mendengarkan musik ini setiap hari? Ya, saya pikirnya Seperti itu. Oke, saudari apakah bisa berkomitmen untuk menerapkan hal tersebut? saya pikir saya akan coba. Oke, akan dicoba ya kalau begitu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Atau apa ada lagi yang saudari ingin tanyakan? Saya pikir Hanya itu dulu. Oke, kalau begitu kita lihat untuk mungkin waktu yang akan datang. Saudari mungkin apakah masih bersedia untuk mengikuti konseling seperti ini? Masih bersedia. Oke. Kira-kira di tempat ini lagi atau mau coba suasana baru? Di tempat ini saja. Oke, kalau begitu saya masih menunggu di tempat ini. Kita lihat dulu ya, karena tadi saudari sudah memutuskan, bukan saya yang memutuskan untuk mencoba hal itu untuk menyelesaikan permasalahan saudari. Di sini tadi saudari sudah memutuskan bahwa saudari akan berkomitmen untuk mencoba mendengarkan musik itu untuk membantu saudari bisa lebih fokus ya, untuk mengurangi tekanan-tekanan di pikiran saudari sehingga saudari bisa fokus karena rileks dengan musik tersebut. Kita lihat perubahannya di minggu depan, apakah saudari bisa konsisten, saudari ada perubahan apa ketika saudari menerapkan atau mendengarkan musik itu setiap hari. Kita coba lihat perkembangannya di minggu depan ya. Mungkin itu saja. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, saya ucapkan terima kasih karena saudari sudah berani untuk bertemu dengan saya, memutuskan untuk bertemu dengan saya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa mendatangkan manfaat khususnya bagi saudari dan sekiranya bisa membantu saudari untuk sama-sama kita menyelesaikan permasalahan yang saudari alami. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali.